Kusuma Brata. Merajut asa, bak mendulang tambang. Segala yang diharap adalah yang teryakini hingga kini. Namun, bila logam mulia tak juga didapat, maka cukuplah dengan tembaga, bahkan tanah liat saja. Karena sebenarnya bukan jumlah yang mencukupi, tapi cukuplah yang melengkapi jumlah. Allah pasti sempurnakan hitungannya dengan segala kerahmatannya. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Cerdaskan kita semua bersama menuju kebaikan. Radio MKFM 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MK di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali untuk kesempatan malam hari ini di edisi hari Ahad, hari yang keempat di bulan Desember di tahun 2022, atau yang bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Saya Cik Ramadan hadir kembali menemani suasana malam Sobat MK. Seperti biasanya ya, di setiap hari Ahad start jam 19.30 sampai selesai, Sobat MK bisa menyimak SBT on Radio, Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam hari ini juga tengah menyimak 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK nanti bisa ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini, sahabat MK yang ingin bergabung langsung aja bisa SMS atau juga WhatsApp di 081129589221, atau bergabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook, bisa langsung aja chat aja di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan Sobat MK juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam ini. Sobat MK bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz, atau kalau ingin mendengarkannya via streaming bisa langsung aja klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android bisa langsung aja download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Dan kita sudah tersambung bersama Bapak Andi Kusuma Brata, dan langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih, Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ini lagi di mana nih, Bapak? Lagi di Serambi Mekah, Aceh. Oh, Aceh ya, jauh sekali ya. Oke, tapi meskipun jauh, tapi terasa dekat sekali di sini. Masya Allah. Dan tentunya pasti juga ditunggu-tunggu oleh sahabat MK yang saat ini pastinya juga tengah menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini. Iya. Iya, tema kita pada kesempatan malam hari ini apa, Bapak? Bahasaku, bahasamu, bisu. Bahasaku, bahasamu, Bahasamu, bisu. bisu. Ya.
Oke, silakan bisa langsung aja disampaikan kepada sahabat MG semuanya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. MG yang dirahmati Allah. Mari yang pertama selalu saya ajak kesyukuran, tidak pernah bosan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan nikmat atas segala anugerah yang disampaikan hari ini, manfaat hingga akhir hayat nanti. Allahumma amin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan pada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya melalui Rasulullah SAW. Sahabat MG dari mata Allah, perkembangan zaman menuntut penyesuaian atau adaptasi terhadap segala bentuk kehidupan, terutama yang paling penting Mas Ramadan adalah komunikasi. Oke. Metodologi komunikasi orang tua zaman dahulu dengan orang tua zaman sekarang beda. Metodologi bisnismen zaman dahulu dengan bisnis zaman sekarang berbeda. Bahkan cara berkomunikasi masyarakat zaman dahulu dengan masyarakat sekarang berbeda. Karena itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa move on dari masa lalunya akhirnya memilih metode komunikasi yang tidak lazim atau menurut anak sekarang aneh. Aneh dan tidak bisa diterima gitu loh. Akhirnya dua-duanya kencang memberi penjelasan, tapi dua-duanya tidak masuk pada komunikasi itu. Akhirnya yang terjadi adalah tidak sampai apa yang dimaksudkan dengan komunikasi itu. Bahkan tidak bisa dinikmati apa yang disebut tujuan dari komunikasi itu sendiri. Maka yang perlu kita harus lurus pahamkan adalah bagaimana menyesuaikan agar komunikasi itu tetap berjalan baik dan komunikasi itu bisa diteruskan supaya tidak terjadi kebuntuan atau yang lebih parah itu menjadi miskomunikasi. Ini yang paling gawat. Maka yang terjadi adalah biasanya sekencang apapun istilahnya nasihat suara yang diberikan kepada lawan bicara kita, komunikan kita, makin tidak dipahami juga oleh komunikan kita. Akhirnya bahasamu itu bisu, sama sekali tidak bermakna. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk berkomunikasi dengan komunikan zaman sekarang, terutama kepada anak-anak kita. Seperti kemarin saya sampaikan, definisi rajin anak sekarang dengan anak zaman dahulu beda. Definisi pintar anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang pun beda. Jadi akhirnya kita yang jadi orang tua mesti bijak, mesti wise dan punya pengetahuan yang memadai untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Setidak-tidaknya ini ada kemauan untuk mengerti, ada kemauan untuk memahami bahwa kemauan anak itu sebetulnya tidak beda dengan maunya kita. Nah ini yang harus kita terus pahamkan. Maka nanti di segmen berikutnya akan kita jelaskan bagaimana cara-cara atau metodologi berkomunikasi dengan mereka. Begitu Mas Cahyo. Oke, itu tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu bahasaku, bahasamu, bisu. Dan silakan untuk sahabat MG yang di kesempatan malam ini juga pengen ikutan bergabung, ingin mengajukan pertanyaan seputar tema atau mungkin di luar tema, silakan bisa langsung aja bergabung di kesempatan malam hari ini. 081129589221. Bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp, atau mau gabung di media sosialnya MGFM Solo, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MGFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MGFM_Solo. Dan Sobat MG juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini melalui frekuensi 92,1 MHz, atau kalau ingin mendengarkannya via streaming langsung bisa klik aja di www.indonesiastreaming.com/mgfm. Dan bagi pengguna HP Android bisa langsung aja download aplikasi di Google Play Store, aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Jadi silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam ini pengen mengajukan pertanyaan seputar tema yang dihadirkan oleh Pak Andi pada kesempatan malam hari ini, yaitu bahasamu, bahasaku, bisu, atau di luar tema, silakan bisa langsung aja bergabung di kesempatan malam hari ini.
Oke Pak Andi, kita rehat sejenak dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak Andi. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap gabung terus bersama 92,1 MGFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, seberapa penting kita harus berikhtiar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ya Allah, pengen banget ke Saudi untuk umroh, tapi biro sing iso terpercaya lan bimbing sesuai sunah ki ngendi yo? Apa meneh saiki nunggu haji ki suwi tenan. Assalamualaikum Pak Joko. Enten nopo? Kok sajake pengen tindak ke Mekah nggih? Waalaikumsalam. Injih Pak Kamdi, pengen banget ziarah ke makam Rasulullah lan pengen umroh. Amargi nenggo haji ki nggih lumayan dangu nggih. 50 tahun. Lah niki mangkat umroh mawon dateng Jam-Jam Tour and Travel Pak. Ada paket spesial pesawat Saudi, pesawat terbaik dunia dan hanya 28 juta all in. Manasik sampai 5 kali. Turno iki birone tonggone dhewe Pak. Kantor pusate ono Sukoharjo. Bimbingan nggih sesuai sunah Nabi. Alamate pundi nggih Pak? Alamate menika wonten Jalan Brigjen Katamso nomor 90 Pandian Jetis Sukoharjo. Pokoke madhep mantep umroh ten Jam-Jam Tour and Travel. Pembimbingnya profesional, hotel dekat, pesawat Saudi Arabia, maskapai terbaik dunia, tanggal keberangkatan sudah pasti. Tour biayane gur 28 juta sudah all in pula. Monggo brosure. Nggih pun, matur suwun. Bismillah, tak langsung ten kantor pusate mawon. Jam-Jam Tour and Travel. Aman, amanah, profesional. WA 089 658 944 842. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi Keluarga Indonesia. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya seorang hamba itu bila merasa ujub karena suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka kepadanya hingga ia melepaskan perhiasan itu. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, semua keberhasilan bergantung dari cara kita berikhtiar dan beriman kepada takdir dari Allah SWT. Tentunya bagi seorang muslim, ikhtiar saja tidaklah cukup. Setiap ikhtiar juga harus diikuti dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa orang yang berikhtiar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta atau hanya mengharap bantuan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari kalian pergi yang mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar, dan dipikulkan ikatan kayu itu di punggungnya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi maupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah MKBM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini juga masih terus bergabung ya bersama 92,1 MKBM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. SBT on Radio Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Brata masih hadir menemani suasana malam sahabat MK hingga pukul 9 malam nanti. Jadi silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam ini pengen bergabung, langsung bisa SMS atau juga WhatsApp di 0811295891. Bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp. Atau yang bergabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook atau juga di Instagram. Untuk Facebook bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo. Atau juga bisa DM di Instagram @MKFM_Solo. Dan sahabat MK juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini melalui frekuensi 92,1 MHz. Atau yang ingin mendengarkannya via streaming bisa langsung aja klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Sementara bagi pengguna HP Android langsung bisa download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Oke Pak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Bahasaku Bahasamu Bisu. Nah, gimana caranya agar bahasa kedua atau komunikasi kedua orang tersebut ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada semacam miskomunikasi seperti itu, gimana Pak? Mas Cahyo, yang jelas ini adalah dua pihak, tidak hanya dua orang, tapi dua pihak. Oke, dua pihak. Jadi yang secara global harus kita paham sama-sama adalah bahwa kita sekarang memang hidup di zaman yang berbeda, di mana teknologi dan kemajuan teknologi itu sendiri menjadi apa istilahnya, piranti utama atau perangkat utama, sehingga kita tidak bisa dengan serta-merta menyamakan atau mengidentikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Maka akhirnya yang terjadi adalah berbeda. Misalnya begini, menilai produktivitas seseorang zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Kalau zaman dahulu orang lebih melihat kepada proses, yang ini juga tidak katanya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Tetapi kalau zaman sekarang banyak sekali proses-proses di zaman dulu itu terkhianati oleh hasil. Coba bayangkan itu. Artinya begini, orang banyak bilang saya sudah rajin, saya sudah kerjakan ini, saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Tetapi tidak ada inovasi, teknologi tidak dikembangkan, lalu perangkat-perangkat pendukung lain juga tidak istilahnya tidak diupayakan. Akhirnya energi yang keluar berbusa-busa itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya capek saja. Kenapa? Kita kalah cepat, kita kalah kreatif, bahkan yang lebih parah kita kalah inovatif. Akhirnya yang terjadi adalah lama-lama oleh alam itu sendiri kita tergeser. Ingat teorinya SBT, Mas? Ingat, dinosaurus sudah berubah menjadi iguana. Jadi yang pertama ini adalah fahami zaman itu sendiri. Yang kedua, aktualisasi perangkat
dan pengetahuan tentang zaman ini sendiri. Ya, ini yang kedua. Jadi setiap pihak, baik itu yang paling kecil rumah tangga, baik itu paling kecil anak dengan orang tua, kalau tidak memahami kecanggihan teknologi zaman sekarang atau perangkat itu tidak teraktualisasi, maka komunikasi itu menjadi putus atau bahkan ada gap yang sangat besar. Nanti akhirnya si anak kasar sama orang tua, menurut orang tua. Lalu orang tua sendiri bagi anak menjadi dalam tanda kutip pengganggu kegiatan anak. Nah, ini kan menjadi gap yang parah ini. Akhirnya apapun tidak akan didengar. Dan yang ketiga sebetulnya fahami bahwa kedua pihak ini adalah menuju satu tujuan yang sama, yakni maju dan berkembang. Orang tua pengen anaknya berkembang dengan baik, anak pun pengen orang tuanya senang dengan apa yang dia lakukan. Kadang-kadang anak-anak kita melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip berbahaya itu semata-mata anak itu ingin menunjukkan pada kita bahwa dia bisa. Nah, tetapi orang tua kadang-kadang udah prejudice dulu, belum sudah khawatir. Kamu kok begini, kamu kok begitu, kamu tahu nggak itu bahaya, kamu tahu nggak kayak begitu. Padahal sebetulnya si anak melakukan itu kadang-kadang dia bilang begini, padahal saya pengen tunjukkan ke ayah kalau aku tuh bisa gitu loh. Nah kalau pada kenyataannya memang belum bisa, nah itu urusan lain kan gitu. Nah, jadi yang ketiga nih yang paling penting adalah kemampuan memahami, atau dalam bahasa kita adalah empati besar kita terhadap anak, terhadap semua pihak. Karena tidak bisa, jelas-jelas tidak bisa kita mengcompile atau mempraktekkan atau memasang praktek-praktek nasihat atau praktek-praktek kebaktian di masa lalu lantas diterapkan pada anak-anak zaman sekarang. Makanya yang terjadi seperti itu. Yang muda merasa direcokin, diganggu, yang tua merasa tidak dihormati. Sungguh ini sebetulnya satu gap yang tidak sangat kita harapkan. Padahal kita berharap anak-anak kita pun sama kok sebetulnya. Mereka mencintai kita, menghormati kita. Hanya mereka punya dunia dan zaman yang berbeda. Orang tua pun begitu. Tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Hanya kadang-kadang gregetan. Kadang-kadang tuh gini, yang paling jelek dan disukai anak-anak itu ada bahasa begini. Kamu sekarang ya masih ada orang tua. Coba kalau bapak ibu sudah tidak ada, apa yang kamu rasa? Nah itu kan bukan pertanyaan. Iya, itu sering sekali terdengar ya. Iya, dan ini sama sekali not wise anymore. Ini tidak bijak sama sekali yang kayak begini nih. Jadi jadinya itu terus akhirnya mentok pembicaraan ini, gitu kan? Seolah-olah ini ya orang tua itu merasa menyerah. Ya gitu. absolut gitu. Nah, ini walaupun saya amat yakin tidak adalah anak yang mau kehilangan orang tuanya, itu pastilah. Ya bahkan kamu itu apalagi kalau yang single parent ya, tinggal bapak saja atau ibu saja, kalimat ini sering diungkapkan. Kamu itu orang tua tinggal ibu atau orang tua tinggal bapak. Kok enggak diawet-awet nanti kalau bapakmu nyusul ibumu gimana atau ibumu nyusul bapakmu gimana? Itu kan enggak sama sekali enggak. Lalu anak-anak kan bilang kemana? So what gitu loh. Terus mau apa kalau mama sudah enggak ada? Nanti kalau jawab ya kalau mama enggak ada ya takdirnya tinggal nanti gimana? Itu sewot pasti kita. Betul tidak? Iya. Betul. Iya. Makanya jangan pernah membenturkan kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang sebetulnya sama sekali tidak kita harapkan. Hanya semata-mata kita pengen cari perhatian. Ya kan? Orang tuanya pengen cari perhatian anak, si anak juga pengen punya perhatian orang tua. Ya, itu yang paling tidak kita harapkan itu. Nah, maka akhirnya itu tadi bahasamu sebahasa apapun dengan bahasaku sebahasa apapun menjadi tidak terdengar sama sekali, menjadi bisu. Maka hindarkan dari kalau bahasa saya kegregetan kita sama anak atau kegregetan kita sama pihak lain sehingga membuat kita lantas yang gitu itu kan namanya konyol. Kamu nanti kalau bapakmu sudah tidak ada gimana? Atau dibalik, kamu besok ya jadi orang tua. Kalau kamu punya anak kayak kamu gimana? Ya tidak mungkin. Nah, artinya itu kondisi yang
dalam tanda kutip dipaksakan. Gitu. Dan sebetulnya kalau di dalam ilmu zuhud itu salah, itu namanya mendahului takdir. Iya. Ya kan? Ya kalau memang mati, kalau ternyata masih hidup dan sakit-sakitan, kan repot malah. Iya, malah repot. Nah, anaknya sudah tidak terlanjur tidak sayang sama kita, kita sakit-sakitan lagi, ya Allah, alhamdulillah. Iya. Maka sekali lagi komunikasi dengan anak atau dengan pihak manapun itu harus menyesuaikan zaman. Pimpinan dengan bawahan. Mau kayak gimana yang namanya bawahan itu bahasanya yes. Sudah tidak ada yang lain. Tidak ada kata lain bawahan itu. Maka saya selalu bilang kepada semua, kalau di dalam ilmu manajemen, saya selalu bilang begini, kalau terjadi kesalahan, siapa yang paling tanggung jawab? Saya selalu bilang, yang paling bertanggung jawab terhadap semua kesalahan itu adalah atasan langsung. Iya. Karena atasan langsung lah yang tahu betul secara teknis apa yang dia instruksikan kepada anak buahnya. Nah, kalau modelnya tidak komunikatif, tiba-tiba ada kesalahan, sedangkan ini pengetahuannya tidak kita sama sekali. Misalnya, ada teknologi baru, ada pengetahuan baru, ada sistem baru. Sedangkan anak buah kita belum pernah kita empowering dengan pengetahuan yang baru itu. Terus ya mana coba? Iya. Ya kan? Iya. Lalu terjadi kesalahan. Lalu si pimpinan, si komandan ini apa sembarang marah saja. Kamu gitu aja enggak bisa, gitu enggak beres. Bagaimana cara kamu? Ada kamu itu kan memang disuruh memutuskan ini. Ya itu lucu gitu loh. Lucu artinya. Maka komunikasi itu diperlukan saat bahwa kita ini benar-benar berdua, kedua belah pihak ini mencari titik temu. Ya. Nah, kalau ada kemauan itu, insya Allah semua akan dari saya. Tapi kan banyak juga nih ya Bapak, orang tua yang kolot atau mungkin orang tua yang kuno, yang mungkin mereka juga tidak sadar bahwa zaman sudah mulai berubah dan mereka tetap mempertahankan apa yang sudah mereka lakukan dulu dan diterapkan di sekarang ini seperti itu. Dan sebetulnya saya lebih suka mengatakannya bukan kolot, tapi mereka tidak paham. Oh gitu, oke. Itu masalahnya. Dan kadang-kadang maaf nih, ego semua orang tua, mungkin termasuk saya juga. Ego semua orang tua itu nggak mau dibilang salah sama anak. Oh iya. Nah, karena apa? Karena kita merasa kita tuh punya tanggung jawab penuh terhadap anak. Sehingga apa yang kita lakukan tuh memang demi kebaikan anak. Nah, sudah kayak begitu kok disalahkan. Nah, itu kadang-kadang buat kita tuh kadang-kadang, loh kok nyalain bapak kan gitu. Oke. Simple Mas saya. Asal ada kemauan bersama untuk memahami kondisi, ada komunikasi yang jelas tentang ini, insya Allah tidak masalah kok. Nah? Kebanyakan anak itu kadang-kadang kalau sudah disentak, kalau sudah kita marahi kan terus tidak keluar penjelasannya. Terus tiba-tiba dia dengan diam-diam dia bersekutu dengan kawan-kawannya yang satu nasib dia lah. Oke Bapak, Bapak, ini ada sahabat MK yang sudah ikutan bergabung. Boleh. Bisa langsung bisa di ini ya Bapak. Dari sahabat Azri yang ada di Karanganyar, ini sudah bergabung di 081129589921, tapi ini di luar tema, nggak apa-apa ya Bapak? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andi. Bagaimanakah menyikapi hati dalam beramal, baik misalnya saja dalam berinfak, bersedekah, kadang bimbang, ragu, berat karena kebutuhan. Infak sedekah juga utama, bekal di akhirat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalil yang jelas. Ya. Gak mayaribuka, ilama layaribuka. Begitu kata Rasulullah. Tinggalkan yang meragukan itu. Padahal yang pasti-pasti. Kalau memang antum punya keraguan tentang kemampuan atau tentang kesanggupan berbuat baik atau beramal atau bersedekah, ya jangan. Karena tidak akan membuahkan hasil apapun kecuali dengan menyesal. Ya. Karena tahu tidak, penggantinya Allah itu tidak semua seketika. Gak kayak ustadz yang lain, nanti kalau kamu sedekah gini ganti 10 kali, 100 kali, enggak gitu kan.
cuma yang diganti itu adalah keberkahannya. Okay. Nah, tetapi Mbak Azri yang mati, ada satu dalil yang menjelaskan bahwa sedekah itu yang terbaik itu justru pada saat kita pada saat kepepet sempit. Karena di situ secara keimanan kita dibuktikan bahwa kita lebih memilih Allah daripada keterpurukan kita. Tapi ingat, harus ikhlas. Oke. Sebab kalau tidak ikhlas, nanti ada keinginan berhitung. Iya. Betul. Kalau sudah berhitung bahaya. Oke. Kemarin saya udah begini. Kok hidup begini-begini aja? Iya. Padahal sebenarnya tidak begini-begini aja. Badannya terus makin gendut, makin enak. Iya. Gitu kan? Makan juga sehat. Itu kan nikmat yang luar biasa, bukan begini-begini aja. Iya. Gitu loh. Jadi ini tentang orientasi, Mbak Azri. Iya. Orientasinya maksudnya mana yang akan Anda utamakan? Ibadah itu sendiri atau kekhawatiran hati Anda? Karena memang setan itu pintarnya di situ. Yeah. Ingat, sekali melakukan perbuatan maksiat, oke, itu godaan setan. Tapi kalau berulang-ulang itu namanya nafsu. Sepakat ya? Iya. Ya, udah situ. Terjemahkan, Mbak Azri. Terima kasih. Oke, itu dari sahabat Azri yang ada di Karanganyar yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, Bapak, nanti kita rehat sejenak dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya, yaitu kita masih di temanya yaitu bahasaku bahasamu bisu. Dan untuk sahabat MK yang mungkin juga pengen ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini, mengajukan pertanyaan seputar tema yang dihadirkan oleh Bapak Andi pada kesempatan malam hari ini, atau di luar tema, silakan bisa langsung aja bergabung di kesempatan malam hari ini, sahabat MK. 081129589921, atau yang mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, bagaimana seharusnya seorang muslim ketika bersedih, bahagia dan syukur itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu. Maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Situasi semakin membaik. Kini
Saatnya untuk bangkit bersama dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong dalam mempercepat pemulihan bangsa dari pandemi COVID-19. Bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga untuk bangkit dan tumbuh lebih kokoh. Mari bersama kita bangkit dari pandemi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ada 4 kelompok orang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Bertanya para sahabat, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, orang yang menggumuli hewan, dan orang-orang bergumul bersama jenis. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. MKFM, inspirasi keluar. Sahabat MK, jika sedang bersedih, bersedihlah dengan iman yang kuat kepada Allah agar kesedihan yang kita dapati tidak menjadi kesedihan yang berlebihan, kesedihan yang masih bisa dikendalikan. Sebab kesedihan yang berlebihan akan membuat seseorang merasa stres bahkan frustasi. Dan saat bahagia, berbahagialah seperlunya, jangan terlalu berlebihan, sebab jika kita terlalu bahagia, jatuhnya kita bukan berbahagia tapi bersenang-senang. Dan bersenang-senang itu cenderung pada sesuatu yang tidak baik, kemudian membuat kita lupa diri. Namun jangan lupa untuk selalu bersyukur sebanyak-banyaknya, agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup dengan banyak bersyukur. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu membusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Selamat MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang masih terus setia menyimak SBT on Radio Spiritual Building Training bersama Bapak Adi Kusuma Prata pada kesempatan malam hari ini. Dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini adalah Bahasaku, Bahasamu, Bisu. Dan silakan untuk sahabat MK yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema yang dihadirkan oleh Pak Andi pada kesempatan malam hari ini, atau di luar tema, langsung bisa SMS atau juga WhatsApp di 081129589921, atau mau gabung di
media sosialnya MKFM Solo, langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke Pak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu bahasaku, bahasamu, bisu. Oke, silakan Bapak. Ya Pak Andi. Sahabat MK yang dirahmati Allah, maka pada akhirnya adalah kemampuan memahami terhadap kondisi lawan bicara kita itu menjadi lebih penting daripada apa yang kita berikan atau kita nasihatkan pada mereka. Maksudnya begini Mas, cara yang Anda gunakan itu jauh lebih penting dari apa yang Anda berikan. Contoh, uang bagus enggak? Uang. Bagus ya? Bagus. Tapi kalau cara ngasihnya dilempar jadi masalah enggak? Iya, masalah sekali. Iya, masalah. Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya. Ada ustadz, Anda undang, terus Anda sodorkan amplopnya di depan banyak orang, pasti tidak akan diterima. Iya. Betul nggak? Betul. Karena sebetulnya tujuan ustadz itu bukan itu yang pertama. Iya. Yang kedua, itu menurunkan derajat kehormatan ustadz di depan umat. Kalau orang pinter, selalu diselipkan di souvenir yang dibawakan. Sudah bawakan saja oleh-olehnya, sudah ada di situ amplop. Iya. Tidak usah bilang-bilang. Saya pun berkali-kali dikasih Mas Cahyo kan saya sampaikan, ambil aja. Paham maksudnya? Iya. Nah inilah disebut metodologi, inilah disebut komunikasi, baik secara epistemologi maupun secara apa istilahnya, lupa saya. Itu tetap yang namanya cara, yang namanya metode itu menjadi nomor satu. Pimpinan menasihati bawahan itu wajar nggak? Wajar, bahkan wajib. Tapi kalau caranya salah, bahkan merendahkan, itu jadi masalah besar. Satu saat nanti pasti gitu anak buah itu. Iya, betul. Kalau saya punya keberanian, sudah mulai ada ancaman-ancaman gitu ya. Iya, keburukanmu nanti pasti aku ingat, aku angkat gitu. Loh, yang terjadi di TV-TV semua lah, dan nggak cuma 1-2 orang. Itu kan hanya gara-gara bawahan tertindas. Iya. Coba kalau bawahan dapat semua, pasti diem semua, betul? Iya. Apalagi sampai difitnah, apalagi sampai didolimi, nah itu perkara lain, bro. Iya. Nah, maka sekali lagi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain itu jangan pernah menggunakan bahasa dalam tanda kutip menggurui. Cobalah mencari tahu. Di setiap berbicara dengan orang, saya selalu menggali apa sih masalahnya, apa sih sebenarnya akar masalahnya. Kalau akarnya masalahnya itu, jangan itu yang dipikirkan, tapi berpikirlah begini. Atau saya kan sering bicara sama Cahmas saja begini. Kalau saya, gitu. Maksudnya kalau saya artinya, itu pikiran saya, tanpa menghakimi pikirannya Mas Cahyo. Kan gitu. Nah, yang kayak begini ini kadang-kadang, misalnya begini. Pak, saya pengen jadi polisi. Terus nasihatnya orang itu bagaimana? Kalau kamu pengen jadi polisi, harus disiplin bla 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 bla. Begitu kan? Iya. Kalau itu kalimat ambigu, itu secara hipnotis pengaruhnya jelek. Iya. Harusnya bilangnya apa? Karena kamu pengen jadi polisi. Nah, jadi ada karena itu apa? Kalimat pendukung. Nah, kalau itu kalimat ambigu, gitu loh. Oke. Kayak Mas Cahyo berulang-ulang bilang, kalau kamu pengen jadi istriku, ya kalau mau, kalau enggak. Iya. Rasido dadi bojomu toh? Iya. Sama. Apalagi urusannya lebih urgent, urusan bisnis, urusan program, urusan jangan menggunakan bahasa yang ambigu. Direction itu harus jelas. Ya, karena kalau jelas, implikasinya juga jelas, ukurannya jelas. Smart, tahu smart ya? Specific, measurable, achievable, relevan, dan yang paling penting adalah time bound. Itu yang harus kita terapkan. Gitu Mas. Oke Bapak, ini ada sahabat MK yang sudah bergabung kembali di 081129589221. Ini dari sahabat yang punya nomor belakangnya 2974. Ini gak kasih nama, gak apa-apa ya Bapak. Nah. Oke, dari sahabat yang punya nomor belakang 2974. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Gimanakah caranya memahami zaman yang berubah? Karena banyak orang tua yang awam tentang hal tersebut. Sementara anak zaman now juga banyak yang susah memahami keadaan orang tua. Terima kasih. Itu tadi, semua harus diawali dengan empati. Diawali dengan husnudon. Kalau awalnya sudah bilang seperti itu, anak muda dan ini apa maunya orang tua. Anak muda juga itu, orang tua tidak tahulah zaman sekarang. Sudah, itu putus itu. Iya. Tidak akan ada komunikasi lanjutan selain hanya saling apa istilahnya, saling mencari kesalahan. Yakin itu, ya kan? Iya. Karena sebetulnya yang terjadi adalah si anak sebetulnya ingin memberi penjelasan, tapi orang tua belum bisa memahami. Kan perkara beda. Yeah. Kan? Urusan pemahaman kan beda. Memang nggak bisa seperti itu. Kapan sih kita bisa? Wong zamannya beda, ininya beda, latar belakangnya beda, lingkungannya beda. Nah itu yang harus sama-sama kita ngerti. Kadang-kadang orang tua juga dia tidak salah sih mengambil inspirasi ke kesuksesannya di masa lalu, tidak salah. Cuma jalannya kan beda. Anak-anak kalau begitu kan jawabnya gimana? Oh kalau saya ngalami gitu pasti ya gitu sama, pasti gitu. Misalnya dibilang dulu bapak itu ke sekolah naik sepeda 15 km. Anak sekarang ada Gojek kok. Sekarang kendaraan banyak kok. Ya kan aneh, betul nggak? Terus misalnya, ya memang apa ya, standar kita tentang rajin, tentang itu harus kita ganti. Dulu ibu itu cuci baju seumurmu gini-gini. Anak sekarang bilang mana? Ya laundry lah, Mak. Zaman sekarang kok. Ya kan? Kamu enggak berarti masak bagaimana? Apa jamnya? Tidak usah masak. Kok ada gosen kok masak? Enggak. Nah yang kayak begini nih, makanya sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana cara memahami gap antara kedua ini? Ya ada kemauan mengerti, ada husnudon, supaya apa? Supaya yang terjadi itu tidak di luar harapan kita. Supaya tidak terjadi itu tadi loh Mas, gregetan itu loh. Nah itu. Kalau sudah gregetan itu bahaya. Bapak kok gregetan nasihati anak itu kan salah. Nah kalau bapak tidak mau nasihat itu siapa lagi? Betul enggak? Padahal harus kita ingat, dua-duanya harus ingat. Tidak ada anak yang tidak mencintai orang tua. Itu harus kita pahami. Tidak ada, atau bahkan tidak ada anak yang tidak tergantung dengan orang tuanya. Tidak ada. Pasti tergantung. Tapi ya itu tadi, jangan lantas bilang kalau tidak ada bapak, jadi apa kamu? Ya tidak gitu lah. Nanti kalau dijawab, kan ada Allah, makin frustasi lagi nanti bapak. Tidak ada bapak, kan ada Allah. Coba kalau anakmu bilang gitu tuh, apa tidak stres? Ini. Maka sekarang kemauan mengerti itulah, duduk bareng, dengar penjelasannya. Karena begini, sahabat yang dirahmati Allah, kita hanya belum paham saja apa maunya anak di zaman sekarang. Kalau kita paham, yakin nggak ada yang sulit kok. Gitu Mas. Oke, berarti apa namanya, anak pun juga bisa ini juga ya, apa namanya, memahami keadaan orang tua juga ya. Begini Mas, anak sekarang itu kan pengetahuannya jauh lebih baik. Maaf, bukan maksud. Pengetahuannya jauh lebih baik daripada orang tua kita zaman dulu. Artinya anak itu juga tahu yang namanya anak itu kewajibannya apa. Sudah tahu sebetulnya. Kita lihat YouTube itu tahu loh. Banyak kan video-video yang inspiratif itu. Benar. Dan anak-anak lihat. Bukan enggak. Gitu loh. Bahwa anak-anak sekarang kelihatannya santai, kelihatannya ya jangan marah, tanya dulu dong. Tentang tugas-tugasnya beres enggak? Nah kalau tugasnya enggak beres, nah baru kita diskusikan kenapa sih, apa sih maunya, baru gitu. Gini, saya saja yang dari dosen itu sudah tidak semestinya bilang begini. Kalau ngambil jurnal itu harus dari website ini, karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ambil jurnal dari sini, ini. Nah kenyataannya mahasiswa mengambil jurnal dari yang populer, yang kontemporer. Lalu kita marah, ini tidak standar, ini. Tetapi mereka bisa menjawab permasalahan. Itu tidak masuk lagi. Karena memang mereka pengennya yang praktis gitu.
Dan orang tua juga harus memahami hal tersebut ya. Begini. Kalau pakai bahasa harus itu kayaknya ada yang harus dikalahkan. Iya. Ya, jadi begini kalau sebaiknya anak dan orang tua itu ada kesepakatan. Oke. Ya, karena setiap jangankan orang lain, saudara kandung itu saja beda-beda. Oke. Setiap anak beda keinginan. Jadi jangan pernah terapkan. Saya dulu kan pernah bilang, adil itu bukan sama, adil itu proporsional. Iya. Betul lah. Jadi orang tua kok anaknya ada yang mahasiswa, ada yang SMA, ada yang SD. Ngasih uang saku sama semua, 100.000 semua. Ya yang mahasiswa marah-marah kan. Iya. Itu. Yang SD dikasih 100.000, waduh. Surga dunia itu. Iya. Itulah mas maksudnya. Oke, Bapak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Dan silakan untuk sahabat MK yang di malam ini juga pastinya tengah menikmati 92,1 MK FM Solo dan mungkin juga pengen ikutan bergabung. Masih ada waktu sampai nanti di jam 9 malam nanti sahabat MK. Jadi silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini, yaitu bahasa aku, bahasamu bisu. Bisa langsung bergabung di malam ini sahabat MK 0811295891 atau bergabung di media sosialnya MKFM Solo, langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya tentang qanaah? Nantikan jawabannya selepas informasi berikut ini. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu. Maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui Data Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Tiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Muhammadiyah 1 Surakarta yang beralamatkan di Jalan Raden Mas Said nomor 35, Ketelan, Banjarsari, Surakarta, atau tepatnya di Barat Mangkunegaran, membuka penerimaan peserta didik baru. Untuk pilihan program, ada program khusus dan program reguler. Mengapa harus SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? Karena menggunakan kurikulum merdeka dan ISMUBA. Sarana prasarananya sudah lengkap, modern, dan mewah. Guru-guru yang mengajar kompeten, memiliki berbagai pilihan ekstrakurikuler. Alumninya diterima di PTN dan PTS favorit, dan yang paling penting biayanya terjangkau. Adapun tata cara pendaftaran, sistem offline one day service, sistem online melalui website di pbdb.sma-1solo.sca.id. Waktu pendaftaran gelombang inden September sampai November 2022, gelombang istimewa Desember sampai Januari 2023, gelombang 1 Februari sampai dengan Mei 2023, gelombang 2 Juni sampai Juli 2023. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan Anda dan putra-putri Anda ke SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Suratman di 0815 7743 576, Ibu Nihaya di 0813 2736 3938. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Smart and religious. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MK FM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio.
Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Situasi semakin membaik. Kini saatnya untuk bangkit bersama dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong dalam mempercepat pemulihan bangsa dari pandemi COVID-19. Bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga untuk bangkit dan tumbuh lebih kokoh. Mari bersama kita bangkit dari pandemi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat, usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, azab neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah seorang laki-laki diletakkan di ujung kedua tongkatnya 2 bara api dengan panas yang menjadikan otaknya mendidih, di mana ia tidak melihat ada orang lain yang mendapat azab lebih berat darinya. Padahal itu azab neraka yang paling ringan. Hadis riwayat muttafaq alaih. MKFM, inspirasi keluarga. Sahabat MK, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa qanaah, yaitu menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita dan mensyukurinya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Setia MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Kita masih di SBT on Radio Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Badrata pada kesempatan malam ini. Dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini adalah bahasaku, bahasamu, bisu. Dan silakan untuk sahabat MK yang di malam ini pengen gabung, langsung aja bisa SMS atau juga WhatsApp di 081129589921. Atau kalau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo, seperti di Facebook ya, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan sahabat MK juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini. Sahabat MK bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz
Atau yang ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik di www.indonesiastreaming.com/mgfm. Sementara bagi pengguna HP Android, langsung bisa download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Yang pasti aplikasinya di-download dulu, dan setelah di-download, langsung bisa di-install, dan habis itu langsung bisa ketik aja MKFM Solo, dan di situ nanti sahabat MK udah bisa menyimak SBT On Radio pada kesempatan malam hari ini. Oke Bapak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin bisa langsung dilanjutkan terkait dengan bahasaku bahasamu bisu. Silakan Bapak. Ya, Mas Cahyo, satu lagi yang harus kita kuasai dalam rangka berkomunikasi kepada orang lain adalah tren. Oke. Ya. Tren komunikasi zaman sekarang dengan komunikasi zaman dulu beda. Oke. Anak-anak zaman sekarang kalau dipanggil bapaknya tidak semuanya dalem gitu. Iya. Kan? Iya. Ada yang yo, ada yang se. Ada yang apa Pak? Gitu. Yeah. Jangan tensin. Yeah. Jangan tensin. Wong anak zaman sekarang. Yang dia lihat itu memang. Nah, bahwa yang namanya etika, yang namanya adab itu diajarkan, yes. Tapi lihat konteksnya, ketika anak itu sedang nyaman, sedang bercanda sama kita, ya kita sambut dengan bercanda. Toh anak kalau lagi serius juga serius. Kalau misalnya gini, sini Bapak mau kasih tahu, pasti dia bilang, ya Pak, pasti gitu. Tapi kalau kitanya lagi longgar, lagi nyantai, lagi habis main bola, yuk persini, nanti dulu, gitu, pasti gitu. Jadi kuncinya cuma satu, tren itu diikuti. Tren itu dipahami, tanpa harus diikuti. Oke. Ya, supaya kita tidak sumbu pendek gitu. Oke. Coba bayangkan kalau punya orang tua di rumah isinya marah terus, lalu punya mama juga begitu, isinya ngomel terus, lama-lama betah enggak di rumah? Nggak betah. Dan saya sudah melakukan survei Mas Cahyo. Survei yang saya temukan, ternyata memang anak itu setiap hari diomeli sejak bangun sampai tidur lagi. Iya. Oh, gimana enggak meledak kepalanya itu? Iya. Iya. Betul. Ya tahu sih memang anak kelihatannya nyantai gitu, tapi seperti saya sampaikan tadi, rajinnya anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Iya. Anak zaman sekarang di kamar, dia pegang laptop, pegang komputer, pegang handphone. Iya. Tapi semua tugasnya beres kok. Iya. Nah, itu paling penting. Iya. Daripada kelihatannya sibuk sana di sini, tapi kerjanya tidak ada yang beres, wah itu gawat. Tapi nggak ada salahnya juga ya Bapak, misal orang tua juga mengajarkan etika kepada anak-anaknya, misal sebagai contoh, misal ditanya, misal jawabnya seperti ini dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, kalau itu kan harus. Itu harus ya. Harus. Soal pembiasaan itu harus. Karakter itu kan pembiasaan. Ya, cuma masalahnya ketika ini belum bisa dilakukan maksimal, jangan lantas menyematkan stigma bahwa anak kita itu tidak beres gitu loh. Oke. Iya. Jadi tidak dengan serta merta kalau tidak bisa, belum bisa itu anak kita tidak beres. Oke. Iya. Halo. Jadi yang diharapkan adalah dua-duanya mengerti, dua-duanya bisa paham. Nah, yang seperti ini kan jadi nyaman kita, gitu loh. Ya, ini sudah sunatullah bahwa anak membutuhkan orang tua mencintai anak, itu sudah kodrat. Nah, kalau sudah begitu, jangan lantas lebay, jangan hiperbola. Kalau hiperbola ya itu tadi. Nanti kalau kebanyakan orang tua zaman sekarang kan bilang gitu, coba nanti kalau tidak ada mama kamu jadi apa? Jadi apa, yang jadi apa-apa gitu. Kan gitu. Dan tidak boleh nasihati anak kok begitu, kok ngancam. Nanti kalau mama tidak ada gimana? Nanti kalau papa tidak ada gimana? Nah, kalau tidak ada emang kenapa? Kalau emang tidak ada kan Allah yang takdirkan dia kan gitu. Yang kayak gini-gini loh Mas. Artinya bukan berarti adab itu tidak boleh diajarkan. Ajarkan, anak-anak harus tahu karena itu wajib kok bagi kita. Bahkan kata Rasulullah yang paling penting itu adalah mengajarkan afdolul adab yang paling baik. Tapi beri ruang ketika anak kita ingin bercanda, ketika anak kita mau
mau bertanya tentang apa-apa. Gitu. Oke. Nah itu beri waktu supaya anak kita, orang tua saya itu orangnya fun, orang tua itu orangnya keren. Iya. Gitu. Oke, Bapak Andi, ini sudah ada yang bergabung kembali di WhatsApp 0811295891 dari sahabat Aan yang ada di Solo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah mendengarkan SBT 3 kali ini dan Bapak selalu menyoroti mengenai kondisi anak-anak zaman sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah melihat kondisi anak-anak zaman sekarang ini, Bapak? Ya, terima kasih sahabat Aan. Bagi saya sebetulnya tidak terlalu khawatir dengan anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena mereka adalah memang makhluk atau orang yang hidup di zamannya. Jadi tidak ada kekhawatiran. Cuma yang selalu kita bahas ini adalah ketimpangan antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang muda. Kan dari kemana yang kita sorot itu? Bukan cuma anaknya saja yang kita sorot, tetapi juga orang tuanya juga yang harus bisa. Karena begini, ketika mereka punya potensi baik, tetapi apresiasi atau adaptasi kita kurang baik, yang terjadi apa? Yang tidak baik. Kan gitu. Itu yang dikhawatirkan. Padahal sahabat Aan yang dirahmati Allah, kelebihan, keberadaan generasi muda sekarang itu adalah mereka punya kecerdasan yang jauh lebih baik dari kita. Yang pertama. Yang kedua, mereka mempunyai kesempatan yang lebih luas dari kita. Yang kedua. Yang ketiga, mereka memiliki fasilitas yang jauh lebih hebat dari kita. Yang ketiga. Tetapi sangat disayangkan apabila ini, apa itu istilahnya, tidak dikelola dengan baik. Sehingga kita merasa dalam tanda kutip dikhianati oleh anak. Sehingga kita merasa dalam tanda kutip tidak sejalan dengan pemikiran anak. Padahal sebetulnya tidak ada pemikiran tidak sejalan antara orang tua dan anak itu. Yang ada hanyalah kita belum tahu apa sebenarnya maksud anak kita. Gitu, Mas. Oke, terima kasih untuk sahabat Aan yang ada di Solo yang sudah bergabung di WhatsApp 0811295891. Oke, masih ditunggu atensi sahabat MK yang lainnya yang di malam hari ini juga pengen ikutan bergabung terkait dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini, bahasaku bahasamu bisu. Silakan bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 0811295891. Atau yang mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook atau juga di Instagram, langsung bisa chat aja di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram ya dari MKFM_Solo. Oke Bapak, kalau dilihat ini ya orang zaman sekarang dengan anak-anak zaman orang-orang zaman dulu yang sekarang menjadi orang tua, sementara anak-anak zaman sekarang ini kalau di persentase itu jauh lebih sulit yang mana nih? Semisal terutama untuk orang tua ini yang zaman dulu ini berusaha untuk memahami kondisi yang sudah berubah, sementara anak-anak zaman sekarang ini kan sudah mulai terbiasa dengan apa-apa kondisi saat ini seperti itu. Yang menjadi masalah itu adalah lompatan teknologi. Ini saja masalahnya, Mas. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lompatan teknologi ini membuat tren atau budaya. Kalau disebut budaya sebenarnya terlalu serem sih. Kebiasaan anak menjadi berbeda, anak-anak sekarang dengan anak zaman dahulu. Itu saja masalahnya. Nah, kebanyakan orang tua atau ya jangan kebanyakan lah, ya beberapa orang tua itu tidak mengikuti jumping gitu loh. Akhirnya terkaget-kaget. Maksudnya kaget-kaget, oh ternyata anak sekarang begini, oh ternyata begini, ternyata begini. Padahal sebetulnya mereka adalah produk kemajuan teknologi yang dalam tanda kutip kita juga yang memfasilitasinya gitu loh, Mas. Coba anak-anak sekarang tidak ada anak yang tidak punya handphone.
kita juga yang fasilitasi kan. Betul. Kita juga yang tidak tahan menangkal rengekan mereka kan. Iya, betul. Nah, tetapi ya itu tadi, ada beberapa orang tua yang tidak membarengi fasilitas ini dengan pengetahuan mereka tentang apa yang difasilitaskan itu. Oke. Gitu loh. Yeah. Mereka terkaget-kaget bahwa di handphonenya itu ada internet. Mereka terkaget-kaget bahwa internet itu yang namanya terasi sampai televisi ada semua kan gitu. Betul enggak? Iya, betul. Akhirnya ketika anak-anak kita melihat terasi dan bau terasi, kita bingung. Loh, kenapa terasi yang kamu lihat gitu? Iya. Padahal sebetulnya ini adalah buah dari keingintahuan anak-anak yang luar biasa besar. Maka saran saya yang paling awal, sejak kecil, sejak balita, bahkan sejak dalam kandungannya, kenalkan dia kepada Tuhan. Oke. Karena kalau dengan begitu, tidak ada lagi pengawasan yang dikhawatirkan karena semua diawasi oleh Tuhan. Iya. Gitu loh. Sesantri apapun, sesoleh apapun anak kita, pastilah ada keinginan untuk dalam tanda kutip ya degil-degil sedikit, nyoba-nyoba sedikit, kan gitu memang. Dan itu memang karakteristik anak. Iya. Jadi kalau dibilang mana lebih sulit orang tua, anak-anak zaman dulu yang sekarang jadi orang tua atau anak-anak sekarang, sebetulnya mereka mempunyai apa istilahnya kekhasan atau karakteristik yang berbeda. Gitu ya. Nah, bagaimana karakteristik yang berbeda ini menuju satu tujuan yang sama, yaitu ya komunikasi. Maka punyailah iklim yang terbuka di dalam rumah tangga, yang pertama. Yang kedua, sering saya sebutkan, salah itu biasa. Gitu loh. Jangan setiap ada satu atau beberapa pihak dan keluarga, terutama anak-anak melakukan kesalahan, terus ekspresi kita itu apa itu bombastis, fantastis, umum gitu loh, not publik lah pokoknya. Tahu ya not publik? Iya. Not publik itu orang umum. Not itu orang, publik itu umum. Not publik itu orang umum. Nah, akhirnya anak kita kalau yang baik nih, terus jadi diem, nggak mau ngomong sama kita, jadi suka curhat sama temennya. Kalau yang berekspresi lebih berani, akhirnya lebih menantang. Dia lakukan lagi perbuatan itu, berulang-ulang, semata-mata menguji sebatas mana kesabaran kita. Lalu kemana hilangnya cinta dan kasih sayang itu? Ya karena ketergesa-gesaan kita, yang orang tua merasa anaknya berubah menjadi tidak baik, padahal di luar sana mungkin anak kita lebih baik. Kadang-kadang sulit kok Mas membedakan anak nakal dengan anak manja. Ya kan? Anak manja itu kadang-kadang kelakuannya di rumah yang tidak karu-karuan. Nggak mau nyapu, tidak mau ngepel, taruh sepatu yang kiri di dapur, yang kanan di garasi. Iya, betul. Semua sepatunya ada di situ semua. Misalnya dia punya 10 pasang, ya 10-10-nya di situ. Kalau model ganti baju ya dicandalin di mana-mana. Ada kursi, disamperin di kursi. Karena apa? Dia yakin kalau itu nanti dibereskan sama mamanya, dibereskan sama bapaknya kan gitu. Iya, betul. Nah, yang jadi orang tua akhirnya apa? Yang beresin tapi pakai ngomel. Nah itu. Gini nih kalau bukan mama siapa lagi? Nah itu ribet itu. Tapi juga nggak ada salahnya juga ya, semisal sebenarnya lebih kepada komunikasi ya. Semisal sebagai contoh, dicontohkan kalau ada pakaian-pakaian seperti ini sebaiknya ya harus dirapikan dan lain sebagainya seperti itu ya. Contoh dengan ngomel sama enggak? Beda. Ayo, ngono coba jelaskan. Oke. Ingat teorinya, satu contoh itu jauh lebih baik daripada 1000 perintah. Oke. Dan satu hal lagi, harap kita para orang tua sadar bahwa ini amal soleh. Menasihati anak itu amal soleh, membersihkan rumah itu amal soleh. Nanti jangan bilang apa-apa aku, nggak ada aku terus nanti gimana ini semua. Jangan gitu. Sekali lagi jangan pernah ngomong kayak gitu. Jadi ketok banget orang ikhlas itu loh Mas. Lebih baik lakukan dan berdoa, ya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Karena barangkali memang jangan-jangan ya itulah pahala yang diterima oleh Allah. Kebaikan yang kita lakukan di rumah itu.
Itu loh. Nah ini komunikasi yang paling top ini, namanya komunikasi spiritual. Ya. Oke Bapak, kita rehat sejenak dulu dan nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan masih ada waktu untuk Sahabat MG yang di kesempatan malam ini juga pengen gabung. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 92,1 MGFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia, tentunya di SBT on Radio bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Sahabat MK, mengapa setiap muslim wajib menuntut ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di Gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi Keluarga Indonesia. Ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, azab neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah seorang laki-laki diletakkan di ujung kedua tongkatnya 2 bara api dengan panas yang menjadikan otaknya mendidih, di mana ia tidak melihat ada orang lain yang mendapat azab lebih berat darinya. Padahal itu azab neraka yang paling ringan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lin, ini makan suaminya. Gitu ya. Tapi Lin, hutangnya kemarin aja belum bayar loh. Masa ini minjem lagi? Alah, itu aja pakai ditanya. Itu-ituan banget. Salah apa namanya? Namanya hutang kan yang harus dibayar, Din. Perlu sahabat MK ketahui tentang hutang, bahwa hutang akan selalu melekat pada diri seseorang meski orang tersebut sudah meninggal dunia. Inilah yang paling berbahaya. Ada beberapa akibat menunda pembayaran hutang, yaitu amal solehnya tertutup oleh hutang, menghadap Allah dengan status pencuri, urusan di akhirat menggantung, dosanya tak terampuni meski mati syahid, dan dapat merenggangkan tali silaturahmi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MGFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. MKFM, Inspirasi Keluarga. Sahabat MK,
Mencari ilmu dalam Islam merupakan perkara yang wajib bagi umatnya. Ilmu menjadi bekal bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, orang yang beriman tidak akan putus amalnya setelah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia mati akan meninggalkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 9,1 MKBM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita masih di SBT On Radio, masih bersama Bapak Andi Kusuma Barata pada kesempatan malam hari ini. Dan tema yang dihadirkan yaitu Bahasaku Bahasamu Bisu. Oke Bapak Andi, waktunya sudah mendekati jam 9 malam. Mungkin bisa langsung disampaikan kesimpulan dari apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan Bahasaku Bahasamu Bisu. Silakan Bapak. Baik, Mahasiswa Ramadan yang saya hormati, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah. Satu-satunya yang harus kita kedepankan di dalam komunikasi adalah baik sangka. Maka mulai sekarang berbaik sangkalah kepada setiap orang, terlebih kepada orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, atau yang kita tahu bahwa mereka mencintai kita, menyayangi kita. Sahabat, kolega, dan semua rekanan kita harus kita awali dengan baik sangka. Meskipun waspada dan berhati-hati itu wajib. Kemudian, carilah tahu banyak hal tentang kemajuan zaman, tentang teknologi. Setidak-tidaknya agar kita tidak terlalu tertinggal jauh. Sehingga akan ada gap yang sangat menganga ketika kita berkomunikasi. Paling akhir, nih, soleh, agar tidak ada beban, agar tidak ada lagi istilahnya kegregetan emosi yang menjadi latar belakang setiap kita berkomunikasi, agar bahasamu bahasaku tidak bisu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Andi Kusuma Barata yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini di SBT On Radio, Sobat MK. Ya masih simak terus SBT On Radio Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Barata di setiap hari Ahad mulai jam 19.30 sampai selesai, tentunya hanya di sini di 92,1 MKBM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Oke, terima kasih untuk Sobat MK yang sudah menyimak SBT On Radio dari jam 7.30 tadi. Dan terima kasih juga untuk sahabat MP yang tadi juga sudah ikutan bergabung. Dan gabung terus di SBT On Radio pekan depan ya sahabat MK. Tentunya hanya di sini di 92,1 MKBM Solo sahabat MK. Oke, saya pamit dari SBT On Radio untuk kesempatan dari Ahad 4 Desember 2022 atau yang bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, dan maaf kalau ada salah-salah kata dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.